Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Maulidiansa, Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19. Di antaranya, yang pertama, kelangkaan barang. Sejak mulai terjadinya COVID-19, jumlah korban terus meningkat di Indonesia. Akibatnya, terjadi kelangkaan barang yang terjadi di Indonesia. Antaranya, yang pertama, kelangkaan masker. Yang kedua, hand sanitizer. Yang ketiga, alat pelindung badan. Bahkan, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut sehingga adanya penumpukan barang. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya. Tidak hanya itu, kebutuhan pokok juga mengalami kelangkaan barang akibat terjadinya penimbunan yang dilakukan akibat dilakukannya lockdown yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kelangkaan barang ini menjadikan masyarakat resah akibat terjadi penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu disorganisasi dan disfungsi sosial. Disorganisasi sosial adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19 seperti menjaga jarak saat berinteraksi, menghindari salaman, dan menghindari perkumpulan. Sikap ini berawal dari adanya prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial menurut Saifuddin 2020. Dan juga disfungsi sosial terjadi akibat seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut berlebihan terhadap COVID-19. Contoh disfungsi sosial seperti yang biasa kita ketemui yaitu membatasi jaga jarak dengan orang lain, tidak adanya sikap tolong-menolong. Dengan meningkatnya korban COVID-19 yang terjadi di Indonesia bisa mengurangi rasa disorganisasi dan disfungsi sosial bagi masyarakat. Jadi kita tidak terlalu takut berlebihan terhadap penyakit COVID-19 ini, tapi bagaimana kita harus memastikan sikap kita, rasa kita kepada simpati kepada korban COVID-19 dan juga kita memberikan bantuan sosial atas apa-apa yang menerima korban COVID-19 ini. Semoga disorganisasi dan disfungsi sosial ini sudah tidak beredar di masyarakat dan memiliki rasa saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu tindakan kriminal. Akibat terjadinya COVID-19 yang masih melanda di Indonesia, pengaruh yang terjadi mengakibatkan peningkatan tindakan kriminal yang merajalela. Ini disebabkan karena mereka mengalami berbagai kesusahan seperti terjadinya PHK besar-besaran, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Biasanya kasus yang terjadi di Indonesia, kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia antara lain seperti perampokan, pembunuhan, dan penjarahan. Yang keempat, lemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Lemahnya sektor pariwisata seperti hotel, restoran, kebun binatang, dan juga pantai. Dengan ditutupnya sektor pariwisata ini, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah, khususnya pendapatan masyarakat, dan juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya tidak tetap. Yang kelima, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dampak yang terjadi akibat COVID-19 di Indonesia hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga terjadinya angka kemiskinan dan pengangguran terus meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Swikanto 2013. Biasanya penyebab terjadi angka kemiskinan dan pengangguran diakibatkan oleh
Lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah setempat, penutupannya tempat sektor wisata, PHK besar-besaran. Di bidang sektor informal juga mengalami kerugian akibat COVID-19 seperti warung, toko kecil, penjual asongan, ojek online, dan pedagang pasar. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia seharusnya berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan inisiatif sebagai stimulus bagi masyarakat. Dan juga pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi saja. Pemerintah juga harus memperhatikan sisi sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.